Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Tegar Zuhdi Al-Farabi dan BC Andini Azahra akan mempresentasikan mengenai paradigma filsafat kuno atau masa pada Prasokrates. Langsung saja untuk presentasi kami, yaitu dimulai dari paradigma filsafat kuno yang sebenarnya itu ada 3 sasaran atau objek pembahasan yang secara luas dibahas pada masa ini. Pembahasan-pembahasan tersebut yaitu pembahasan tentang kosmosentris, teosentris, dan antroposentris. Jadi kalau kajian kosmosentris itu berkaitan erat dengan alam. Kajian ini membahas mengenai asal-muasal alam, perkembangannya, yang meliputi gerak ruang waktu jarak, gaya, materi, interaksi, bilangan, kualitas, dan kuantitas. Kosmosentris ini menjadi pondasi dari perkembangan awal ilmu filsafat. Nah, ada juga kajian yang bernama teosentris, yang mana kajian ini membahas tentang Tuhan dan pembahasan-pembahasan sekitar Tuhan, yang meliputi keberadaan, kekuasaan, peran, dan karakter Tuhan, yang mana dengan kata lain manusia itu tidak bisa bertindak tanpa terlepas dari kehendak Tuhan. Kajian yang terakhir pada masa klasik adalah antroposentris, yang mana merupakan pembahasan yang berpandangan bahwa manusia adalah makhluk yang paling istimewa. Dan dengan kata lain, kajian ini adalah kajian yang membicarakan tentang asal-usul dan kedudukan objek, termasuk kemampuan manusia. Nah, dari pembahasan atau penjabaran pembahasan kajian yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu kosmosentris, antroposentris, ataupun teosentris, kita masuk pada filsuf yang membahas tentang kosmosentris atau filsuf yang berkutat pada bidang kosmosentris. Jadi filsuf yang berkutat pada bidang kosmosentris itu yang pertama ada Thales. Ia adalah seorang pemikir yang terkenal sebagai salah satu dari 7 orang bijaksana. Untuk paradigmanya sendiri, Thales berpendapat bahwa asal alam adalah air, karena unsur terpenting bagi setiap makhluk hidup adalah air. Yang kedua ada Anaximandros, yang meskipun merupakan murid dari Thales, Anaximandros atau Anaximander memiliki konsepnya sendiri terhadap asal-usul dunia. Anaximandros menentang kalau segala sesuatu itu berasal dari air, sehingga beliau memberikan argumentasi berupa pemikiran bahwa alam semesta ini berasal dari tuapeiron. Tuapeiron sendiri bisa diartikan sebagai yang tidak terbatas. Kemudian ada pula yang nomor 3 yaitu Anaximandros yang berpendapat bahwa asal mula penciptaan alam ini berasal dari udara. Memang pemikiran dari filsuf pada masa ini memiliki ciri khasnya sendiri yang akan melahirkan pandangan berbeda dan spekulatif dari masing-masing pemikir. Selanjutnya ada Demokritus yang memiliki pendapatnya sendiri mengenai asal-usul alam. Demokritus ini berpendapat bahwa alam itu berasal dari atom atau sesuatu yang menjadi benda yang paling kecil yang tidak dipisah-pisah. Atom-atom itu sendiri saling bergerak yang mengakibatkan tabrakan atom dan selanjutnya membentuk kelompok-kelompok yang akhirnya menyatu dalam bentuk kosmos atau bentuk alam. Demokritos berpandangan bahwa segala sesuatu mengandung penuh dan kosong. Demokritos memang memiliki pemikiran universal ya dalam hal ini, yang mana pemikirannya ini secara tidak langsung mencakup seluruh pengetahuan filosofis pada masa sebelum Sokrates dan mungkin hanya dapat dibandingkan dengan Aristoteles pada masa selanjutnya. Selanjutnya ada tokoh yang mungkin sudah banyak juga dikenal oleh kita sebagai ilmuwan matematika, pencipta teori Pitagoras, yaitu Pitagoras yang mana merupakan filsuf Yunani Ionia kuno dan perintis aliran Pitagoreanisme. Pitagoras sendiri dalam mendirikan aliran filsafatnya berpendapat bahwa
Semua hal itu merupakan intisari dari bilangan. Jadi dengan kata lain, bilangan adalah dasar atau intisari dari semua benda atau sifat-sifat benda. Yang selanjutnya ada Heraklitus yang berpendapat bahwa tidak ada yang tetap dan semua hal itu terus berubah-ubah. Dia membayangkan hal ini dengan dua metode. Yang pertama bahwa seluruh kenyataan itu seperti aliran sungai yang mengalir. Maksudnya aliran air itu selalu bergerak. Jadi orang tidak akan pernah turun di air sungai yang sama dengan yang sebelumnya, meskipun dia turun di lokasi yang sama. Karena air itu sendiri bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang kedua, ia membayangkan seluruh kenyataan itu dengan api, bagai api ya. Baginya, api bukanlah zat yang dapat menerangkan perubahan-perubahan segala sesuatu, melainkan api adalah bentuk dari perubahan itu sendiri. Api senantiasa mengubah apa saja yang dibakarnya menjadi abu dan asap, tetapi api tetaplah api yang sama. Karena itu, api merupakan hal yang cocok untuk melambangkan kesatuan dalam perubahan, yakni dia selalu tetap, tapi dia bisa menjadi sebuah agen perubahan. Selanjutnya ada Empedokles yang berpendapat bahwa prinsip yang mengatur alam semesta tidaklah tunggal, melainkan terdiri dari 4 anasir atau 4 zat. Dan keempat zat tersebut adalah air, tanah, api, dan udara. Keempat anasir itu punya sifat-sifatnya sendiri dan saling berlawanan antara sifat-sifat tersebut. Api yang dikaitkan dengan panas dan udara yang dingin, sedangkan tanah dikaitkan dengan kering dan air dikaitkan dengan basah. Salah satu kemajuan yang dicapai oleh pemikiran Empedokles adalah ketika ia menemukan bahwa udara itu punya sifatnya sendiri. Hal ini menjadi hebat karena para filsuf sebelumnya seperti Anaximenes masih mencampur adukan udara disamakan dengan kabut. Selain filsuf yang mengkaji tentang kosmosentris, ada pula filsuf yang mengkaji mengenai teosentris atau ketuhanan. Ia adalah Xenophanes. Xenophanes berasal dari Kolopon, Lonia di Asia Kecil. Dikatakan di dalam salah satu fragmen puisinya sendiri bahwa ia meninggalkan kota asalnya pada usia 25 tahun. Ia meninggalkan kota tersebut setelah Kolopon direbut bangsa Persia pada tahun 545 sebelum Masehi. Dengan demikian, ia lahir sekitar tahun 570 sebelum Masehi. Pemikiran Xenophanes berkutat di kajian teosentris dengan fokusnya adalah kepada teologi, epistemologi, dan skeptisisme. Pembahasan pertama yaitu teologi. Xenophanes mengkritik tentang bagaimana Tuhan diantropomorfiskan atau dengan kata lain digambarkan memiliki sifat manusia. Baginya, Tuhan itu selalu berada di tempat yang sama dan tidak bergerak sama sekali. Kemudian, baginya Tuhan itu tidak mortal seperti tubuh dan pikiran, dan Tuhan itu satu dan yang maha besar, maha melihat dan maha mendengar. Ia menambahkan bahwa Tuhan tidak perlu melakukan kerja keras untuk mewujudkan keinginannya, karena segala sesuatu di bawah kendali pikiran Tuhan. Yang kedua yaitu epistemologi. Di dalam fragmen-fragmen Xenophanes yang lain, ia menekankan pentingnya kerja empiris dalam membuat kemajuan, baik dalam hal ilmu pengetahuan maupun di kehidupan sehari-hari. Ia menemukan beberapa ide baru pada fenomena alam melalui pengamatan dan juga penyelidikan yang mendalam. Dan bukan hanya berteori saja, Xenophanes membedakan antara kebenaran, pengetahuan, dan kepercayaan. Yang terakhir yaitu skeptisisme. Xenophanes termasuk orang yang skeptis mengenai ketidakmampuan manusia untuk dapat memperoleh pengetahuan yang sejati. Namun ia tetap berkeyakinan bahwa setidaknya upaya yang dilakukan manusia dalam menyelidiki tersebut memiliki kemungkinan untuk lebih dan bisa juga lebih buruk. Baik, itu tadi presentasi dari kami kelompok 3 mengenai filsafat kuno
pada masa pra-Sokrates. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.